Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Zaryat Maulana dengan NIM 2311500 Kali ini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang proyek pengolahan citra digital, yaitu mencoba klasifikasi dengan menggunakan dataset pizza dan not pizza. Oke, untuk menggunakan citra pizza dan not pizza ini, saya menggunakan metode histogram of oriented gradients atau disebut HOG. Dan algoritmanya saya menggunakan support vector mention atau disebutnya SVM dengan menggunakan kernel RBF. Latar belakang dan tujuan saya untuk membuat proyek ini adalah berkembangnya teknologi computer vision dan machine learning saat ini semakin pesat dan banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti industri, makanan, kesehatan, keamanan, dan otomatisasi. Salah satu permasalahan yang menarik dalam computer vision atau klasifikasi citra yaitu proses mengelompokkan citra ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristik visualnya. Pada proyek ini, saya akan mengambil studi kasus, yaitu klasifikasi citra, pizza, dan not pizza. Walaupun terlihat sederhana, permasalahan ini memiliki banyak tantangan, oke? Walaupun tidak sederhana, ini cukup sulit untuk bagi saya untuk membandingkan atau mengklasifikasi pizza dan non pizza ini. Untuk tantangan yang saya hadapi itu untuk variasi dari bentuk pizzanya. Nah, perbedaan topping dan warna, kondisi pencahayaan yang berbeda. Contoh kondisi pencahayaan yang berbeda itu contohnya kayak gambarnya kayak terlalu cerah atau terlalu gelap. Nah, itu akan eh, disetarakan atau di visual atau bukan atau dinormalisasi supaya cahaya itu tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Nah, di sini juga ada kemiripan objek lainnya seperti kayak roti atau pie. Nah, oleh karena itu, tujuan saya dari pembuatan aplikasi ini adalah menerapkan metode ekstraksi fitur AUG untuk menangkap informasi bentuk dalam struktur objek. Menggunakan algoritma SVM dengan kernel RBF untuk klasifikasi citra nonlinear. Menyediakan GUI interaktif agar pengguna dapat melakukan training dan testing dengan mudah. Media menjadi pembelajaran untuk memahami klasifikasi secara end-to-end. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan adalah yaitu pizza dan not pizza. Saya terdapat dua kelas, pizza dan not pizza. Setiap folder ini di not pizza ini terdapat format JPEG. Nah, di sini hanya JPEG. Oke, dan untuk datasetnya dibagi secara otomatis sistem menjadi 80% atau 20%. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kualifikasinya. Di sini untuk menampilkan atau inisialisasi untuk menampilkan dari aplikasi tersebut. Nah, dari ukurannya itu sekitar 1280 dikali 800. Nah, di sini ada model. Saya menggunakan pineapple. Ini disebut contoh dari variabelnya. Variabel dari si RBF-nya. Saya menggunakan kernel RBF. Nah, di sini terdapat kategori. Kategori yang saya gunakan adalah pizza dan not pizza. Di sini akan menampilkan GUI. GUI yang akan ditampilkan yaitu ini. Oh, sorry. Ini. Oke, sini ada klasifikasi dengan metode G. Terus di sini untuk menampilkan GUI, di sini ada untuk klasifikasi atau UI dari si aplikasi tersebut.
Nah, oh ya, aplikasi tersebut saya menggunakan CutTinker. Oke, di sini saya memberikan klarifikasi untuk UI-nya, untuk navigasinya, di dashboard-nya, performance. Nah, terus di sini ada load dataset, ada view data sample, attach new image, dan status panelnya. Status panel untuk waiting for data di sini untuk melihat proses data yang sedang berjalan. Terus saya terus di sini ada main containernya. Di sini ada main container. Ini disebut main container. Ada card, ada untuk menampilkan dari ekstrasinya atau gambarnya. Terus di sini, oke, untuk menganalisis di sini ya, analisis ekstrasinya, pada gambarnya, prediksi. Ini untuk performa matrixnya ini akan menjelaskan tentang kayak contohnya kayak true false false atau atau false negatif atau positif gitu. Oke. Di sini ada UI functionnya untuk create logic dari create button dari UI functionnya kayak contoh di sini. Oke, ini untuk create data card with soup ini untuk dashboardnya ini disebut cardnya nih card disebut card. Di sini untuk logic dari navigationnya. Nah, di sini adalah yang paling penting. Di sini adalah logic dari pencatatan digital atau ML. Di sini ada ekstraksi fitur. Di sini menampilkan gambar. Ketika gambarnya tidak ada, maka hasilnya tidak ada. Nah, terus di sini untuk gambarnya, di sini ada semacam kalau dibilang gampangnya kayak semacam resolusi atau detailnya. Contoh kayak semacam sosis kan pizza kan ada terdapat sosis tuh bulat. Nah, di situ akan menjelaskan, di situ akan uh, apa akan menajamkan dari sosis tersebut itu. Di situ ada terdapat untuk resolusi di sini ada 128 sama 256. Ada 512 juga. Nah, untuk agar tidak terlalu lama untuk prosesnya, saya menggunakan 128. Oke, di sini saya menggunakan uh, extraction dari HUG. Sini 8,8 untuk bloknya itu 2,2. Di sini ada load train-nya. Load and train-nya untuk pilih datasetnya, pilih dataset yang ada di sini. Nanti disuruh milih. Nah, di sini akan ada train worker-nya. Train worker ini disebut untuk menjalankan dari proses dari si pizza tersebut. Di sini untuk formatnya dari pizza dan not pizza ini saya menambahkan JPEG dan PNG. Nah, di sini saya hanya menambahkan tapi di sini JPEG semua ya. Ini saya akan menambahkan doang. Nah, terus di sini ada URL dari dataset per kelas. Bila datasetnya bila datasetnya tidak ada, maka dataset kosong atau gak ada. Oke, di sini saya akan lanjut ke di sini adalah untuk apa namanya performance matrix-nya. Di sini ada di dalam performance matrix ini terdapat TP, FN, FP, dan FN. TP itu true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Di sini adalah untuk logic dari si matrixnya.
Di sini udah untuk predikat dari dashboardnya, image dashboardnya. Di sini ada model dari ekstraksi fiturnya, bila ekstraksi fiturnya untuk ekstraksi fiturnya yang ini, bila bila gambar itu pizza, maka akan dievaluasi oleh machine learning-nya, akan terbaca menjadi pizza. Bila bukan pizza, maka di sini terbaca bukan pizza. Oke, okay? Saya akan contoh untuk mencoba uh, aplikasi tersebut. Oke, di sini saya akan mencari dataset saya. Saya menggunakan dataset pizza dan not pizza. Dia akan mentraining proses dari si pizza dan not pizza tersebut. Nah, ketika sudah, sini masih loading dan sini udah mulai terbaca. Di sini ada total 1966 dari image dari total keseluruhan dari pizza dan not pizza. Di sini untuk pizzanya terdapat 983 image dan not pizzanya juga ada 983 image juga. Nah, untuk fitur extrusionnya di sini saya menggunakan HOG. Sebelumnya saya sudah menjelaskan dan di sini untuk saya menggunakan SPM dan menggunakan kernel RBF. Oke, mohon ditunggu. Nah, di sini sudah tertraining akurasi yang dari dataset saya tersebut yaitu 80,71%. Di sini termasuk cukup besar, cuman masih kurang kurang akurasinya sedikit kurang ya. Cuma 80% nggak 90. Oke. Okay. Di sini ketika sudah di sini ada sampel data dari si gambarnya ketika sudah diekstraksi. Nah, di sini ada sampel data, dia random. Jadi gambar yang sudah terekstraksi di sini. Nah, di sini ada performance matrix-nya. Di sini ada conversion matrix, di sini ada true positif. Untuk positif true positif dari pizzanya itu 162 dan false negatifnya itu 32. Dan not pizzanya ini ada false positifnya ini 44 dan true negatifnya ada 156. Untuk klasifikasinya report, precision, dan recall-nya ini untuk akurasinya 81%, 0,81. Yang tadi saya sudah jelaskan 80,71% ya. Di sini digenapkan. Oke, saya lanjut ke untuk tes image-nya. Ketika saya menggunakan image ini, nah maka di sini akan 90% ini kalau ini bukan pizza. Nah, dan saya menggunakan untuk dataset dari pizzanya. Dan di sini terbaca untuk 94%. Nah, di sini kan ada training dan testing. Nah, saya akan mencoba uh, untuk di luar dari tadi kan dataset tersebut akan dilatih. Nah, saya ingin mencoba untuk uh, mengambil dataset dari luar atau gambar dari luar. Jadi belum dilatih. Oke. Okay? Dia ada di picture. Sorry. Di sini ada gambar salto.
Nah, ketika sudah gambar soto di sini akan kebaca untuk 68%, bukan pizza ya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.